Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. Salihat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah, bisa kembali dibangunkan dari tidur kita, kematian kecil kita, menjemput peluang kebaikan yang Allah berikan. Dan pada Arafah yang ke-447 pagi ini insyaallah kita akan tadabburi lanjutan dari surat As-Saffat, yaitu pada ayat 25 sampai 51 insyaallah. Pada ayat 24 kita sudah sampai pada peristiwa hari kiamat yang setiap orang akan diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ini adalah kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Mengapa kamu tidak tolong-menolong, bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada putusan Allah. Jadi setelah orang-orang itu diberhentikan, diberikan vonis, mereka tidak bisa saling menolong. Nah ini menarik ya. Katalah tanasur menunjukkan kelemahan kedua belah pihak, baik orang yang mengikuti ataupun followernya, pengikutnya. Bahkan mereka nanti akan saling berdebat. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka nanti akan berdebat, sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling berbantah-bantahan. Nah ini kata yatasaalun itu ada ketersalingan, berbalas pertanyaan. Tapi tidak semua pertanyaan itu bentuknya adalah ingin mengetahui. Maka di sini menggunakan ada sifat ketersalingan. Itu menandakan orang bertanya tapi balasnya nanya. Gitu. Itu biasanya jadinya debat. Jadi kalau ada orang nanya balasannya nanya, itu pasti debatnya. Ini yang salah siapa? Bukannya situ yang salah. Nah itu pasti debat. Tapi kalau ada dua orang bertanya, satunya bertanya, jawabannya pertanyaan, nah itu biasanya mendebat. Nah, istilah yang pertama. Yang kedua, yatasaalun, berbantah-bantahan itu adalah dalam rangka tidak mau disalahkan pada kondisinya. Jadi mereka ingin mencari pembenaran. Setiap orang jahat itu ingin mencari pembenaran bahwa dirinya tidak berbuat salah. Itu dari sejak di dunia. Makanya nanti ada istilah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mereka dihiaskan kepada mereka perasaan tidak bersalah pada perbuatan yang mereka lakukan. Itu namanya zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Enggak apa-apa kamu berzina, orang istrimu enggak mau melayani. Nah, itu nanti ada pembenaran. Tidak apa-apa kamu selingkuh, orang terpaksa. Oh udah selingkuh terpaksa. Tidak apa-apa kamu mencuri. Yang penting pelayanannya bagus. Nah, jadi ada pembenaran. Tidak apa-apa kamu balas orang yang dulu jelek-jelekin kamu, ngebully kamu. Sekarang kamu berkuasa, tidak apa-apa. Itu salah mereka misalnya. Enggak apa kamu foya-foya gitu. Kalau kamu sudah rajin berusaha keras, ya salah mereka, enggak mau bekerja keras sehingga mereka miskin. Jadi ada pembenaran yang menyebabkan seseorang
merasa bahwa yang dilakukan itu tidak salah. Itu puncak keburukan dari seseorang ketika dia melakukan kesalahan dan menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Ini luar biasa. Allah menyebut datang dari kanan itu maksudnya dalam beberapa tafsir disebut bil ghalabah wal quwwah. Jadi para pemimpin ini perlu validasi. Dia akan merasa semakin kuat kalau followernya banyak. Maka dia mencari follower dengan berbagai macam cara, menipu, menindas. Itu yang disebut dengan anil yamin, datang dari arah kanan. Ya, bukan kanan itu baik di sini maksudnya. Jadi sebenarnya kalau kita dalam mempromosikan kebaikan itu beda dengan yang mempromosikan keburukan. Kalau orang yang mempromosikan keburukan itu jor-joran, duitnya dikerahkan, kekuatannya dikerahkan, jaringannya dikerahkan. Tapi kalau kita mempromosikan kebaikan, mohon maaf, semampunya, biasanya begitu. Ya saya mampu yang ini ya, kalau mau ya tak apa-apa, kalau nggak mau ya tak apa-apa. Nah ini beda dengan keburukan. Orang-orang itu perlu validasi, karena memang dalam tugas menyampaikan kebaikan itu bahkan Rasul sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam disebut al-balagh al-mubin. Tugasnya hanya menyampaikan. Sementara orang-orang itu bukan hanya menyampaikan, tapi mereka membuat seolah-olah yang sedang dijual itu baik. Makanya disebut dengan anil yamin. Gimana kami gak ketipu? Orang diiming-imingin. Nah orang-orang yang ditipu itu kenapa? Karena mereka terperdaya dengan bukan hanya omongan, dengan status, dengan pencitraan dan lain sebagainya. Jadi melebihi ekspektasi. Coba mohon maaf ya, penipuan yang terjadi viral secara nasional itu rata-rata bagaimana? Mereka ditundukkan dengan promosi itu. Ini saya tidak bicara pada kasus khusus ya. Banyak kasus penipuan apa aja. Ya, penipuan seorang gadis ya, yang dia kita kadang nggak masuk akal, beragama baik kemudian ditipu untuk dimurtadkan. Ada nggak? Ada. Penipuan untuk digelapkan investasinya dalam hal apa saja, banyak itu. Pernah melalui umroh, pernah melalui wedding organizer ya. Banyak yang sedang viral kan ini ya. Ya mau menikah tapi ujung-ujungnya malah sakit hati ya, karena dia udah DP-nya murah ya, dapat hotel, dapat catering macam-macam, ternyata malah ditilep duitnya. Itu ya'ti anil yamin, datang dengan kekuatan, dengan al-ghalabah. Makanya kita nanti memikirkan saat posisi kita lemah, jangan sampai ada orang mendatangi kita dari kanan tadi itu untuk melemahkan kita. Dan yang paling titik rawan datang dari kanan kekuatan tadi itu saat sakratul maut. Makanya hati-hati saat kita sakit. Ya mungkin kalau sakit kita nggak berdaya. Saat keluarga kita sakit parah, yang menjelang sakratul maut, itu betul-betul harus didampingi. Karena itu penjahat-penjahatnya banyak, bukan hanya manusia, tapi justru dari setan-setan itu membisikkan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka lemah. Dan itu sakratul maut, dan itulah yang disebut dengan saat-saat yang menentukan. Mudah-mudahan nanti Allah SWT memudahkan sakratul maut kita ya. Banyak Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut. Jadi mudah, termasuk kita tidak mendapat cobaan tadi yang anil ini. Qalu bal lam takunu mu'minin. Pemimpin mereka menjawab, tidak, kami enggak datang, tidak ngaku, bahkan kamulah yang tidak mau beriman, tidak mau menjadi orang mukmin. Enggak ngaku, enggak ada orang mau ngaku. Mohon maaf, pemimpin
pada saat kampanye mulutnya pasti manis. Ya, gak ada orang kampanye jelek-jelekin. Gak ada orang saat mau pemilihan dia itu nekat jelek-jelekin orang, gak ada. Jelek-jelekin citranya dia gak ada. Tapi begitu dia jadi, banyak gak pemimpin-pemimpin begitu jadi dia berlepas dari para followernya? Ada. Dan itu gambaran dari kiamat nanti lebih sadis dari itu. Jadi mereka tidak mau menanggung ya. Mereka mengatakan, loh kamu yang tidak beriman, wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadap bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Jadi ini mereka berlepas diri. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladzalikun. Maka pantas putusan azab menimpa kita. Nah ini dalam bahasa Arab. Nahnu itu bisa berarti kita, bisa berarti kami. Jadi ini luar biasanya bahasa Arab sekaligus kekayaan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris itu satu, bahasa Inggrisnya we. We itu ya kadang kami ya kadang kita. Nahnu kadang kami kadang kita. Udah bahasa Indonesia kami dan kita itu beda. Kalau kita nih seperti sekarang ini, kita itu berarti saya dan bapak-bapak, ibu-ibu yang diajak ngomong masuk. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ngomongin kami, yang diajak ngomong nggak masuk. Paham ya? Jadi kalau dalam bahasa Arab dua-duanya jadi satu. Nah ini mungkin bisa dibanggakan di bahasa Indonesia, dibedain. Kapan itu berarti kita, kapan berarti kami. Nah ini di ayat 31 itu kita. Jadi ini ngajak, udah dah sadar diri dah, kita sama-sama salah ya. Kita pasti merasakan azab. Orang udah vonisnya jelas, capek kita berdebat, udahlah kita hadapin aja deh. Kita udah pasrah mereka. Makanya tadi diatakan bal humul yauma mustaslimun, menyerah mereka. Karena nggak bisa banding, nggak bisa mereka. Mau apa yang diandelin? Ya mereka nggak menyiapkan anak soleh yang mendoakan. Mereka tidak punya ilmu yang bermanfaat. Mereka tidak punya investasi amal jariah. Yang paling utama mereka tidak punya iman kepada Allah. Udah hilang semua. Makanya dikatakan inna ladzaikun. Makanya pasti kita akan merasakan azab itu. Fa'awainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri termasuk orang-orang sesat. Nah ini kami. Kalau yang tadi kan kita, diterjemah di sini dikatakan kami. Kami itu berarti pengakuan. Kami datang, berarti memberitahu saya datang. Kami akan datang insya Allah besok jam 6. Itu memberitahu, yang diajak ngomong orang yang diberitahu. Ketika mengatakan fa'awainakum, kan nggak mungkin kita menyesatkan Anda, itu nggak mungkin. Kami menyesatkan Anda. Inna kunna ghawin, kami sebenarnya juga sesat. Jadi bertanya kepada orang sesat itu sudah menjerumuskan diri kepada kesesatan. Ya kan kadang kita begitu, sama-sama nggak tahu nanya. Gimana nih kita? Sama saya juga nggak tahu. Nah, ini kan lebih pintar dari saya. Nah itu kadang orang menanya begitu, itu nanti kalau saat melakukan kesalahan ditimpakan kepada orang itu. Itu juga ada perilaku seperti itu. Jadi nanti ada perilaku-perilaku orang-orang yang sebenarnya tidak tahu, tapi tujuannya adalah saat melakukan kesalahan ditimpakan kepada orang yang ditanya. Itu juga ada. Ini dua-duanya buruk. Tetapi orang kalau yang dari awal dia tahu tersesat, lalu kemudian menyesatkan, itu lebih buruk. Makanya nanti dibedakan orang-orang seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu akan diadab oleh Allah beda dengan orang-orang yang disesatkan. Dua-duanya tetap akan masuk dalam
hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda kalian. Fa innahum yawma idzin fil 'adzabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Bersama-sama itu bukan berarti satu level, tapi mereka sama-sama akan diazab, yang menyesatkan ataupun yang disesatkan. Jadi jangan sampai kita, lah saya kan gara-gara gini, gara-gara dia harusnya sampai dapat diskon. Saya dapat diskon tidak disiksa misalnya. Tidak bisa. Karena manusia itu diberikan perangkat untuk berpikir. Ya kita nyuri yuk. Kan kalau kita dapat uang, sebagian kita sedekahkan, ya kan? Lalu sebagian kita buat ya biar enak lah, biar kita hidupnya tinggal ibadah aja, kita nyuri yuk 100 triliun, habis itu kita tinggal ibadah aja. Ada kayak gitu. Orang mau ngerampok, mau korupsi, tujuannya untuk kebaikan, nggak bisa. Nggak ada permakluman. Karena manusia itu sekali lagi tadi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dia dihiasi. Jadi amal jelek dihiasi. Ya. Dia mukul anaknya. Tuh ini kan tujuannya untuk mendidik dia, padahal itu melampiaskan hawa nafsunya. Nggak boleh juga. Mohon maaf nih, ini yang sering terjadi. Kondisi psikologi kita itu superioritas. Saat kita ditindas di tempat lain, kita perlu pelampiasan. Itu yang terjadi KDRT di dalam rumah tangga itu biasanya begitu. Pembenaran terhadap kekerasan yang dia lakukan. Dia ditindas di tempat lain, di situ dia menindas. Dia ditindas atasannya, dia tindas bawahnya terus sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah. Itulah yang disebut dengan, sering kita dengar, lingkaran setan. Ya ini kayak begini, orang menyesatkan. Maka orang-orang seperti ini musytarikun fil azabi musytarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sungguh demikian kami perlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Ya udah pernah bicara tentang mujrim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Ini juga sering kita bahas ya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami harus tinggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Nah ini tujuan. Kalau dikasih tahu tentang ajaran ketuhanan, mereka mengatakan, masa kami harus ngikut sama penyair gila? Wah ini sudah mengumpulkan dua tuduhan sekaligus, syair dan majnun. Ini udah betul-betul keterlaluan. Nabi Muhammad dikira syair dan juga dituduh majnun. Padahal beliau tidak pernah tahu tulis menulis. Perkataannya bagus ini karena bukan perkataan beliau. Beliau menyampaikan Al-Quran tapi dituduh syair. Udah gitu majnun gitu. Gila ini orang. Ini gila sekali lagi. Gila dalam artian positif bisa, dalam artian negatif bisa. Contoh misalnya kalau ada orang tidak punya modal apa-apa, tahu-tahu nyalonin jadi gubernur, kita pasti gila. Gila kekuasaan. Ya. Itu majnun itu bukan berarti gila dalam artian ODGJ ya, tapi gila. Kan ada gila kekuasaan, gila harta dan seterusnya. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Innakum ladza'iqul 'adzabil alim. Sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Ini ancaman ya disampaikan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini selalu diulang ya, karena prinsip keadilan itu untuk yang jahat. Jadi kita kadang
tidak membedakannya. Kalau untuk kebaikan namanya ihsan, kalau untuk keburukan, kejahatan namanya adil. Adil itu apa? Dalam konteks ini adalah membalas setimpal dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu adil. Jadi Allah membalas tidak melebihi dari apa yang mereka lakukan. Ini namanya setimpal. Tapi kalau untuk kebaikan, Allah membalasnya tidak setimpal. Karena Allah lebihkan. Satu kejahatan dibalasnya itu setimpal dengan satu kejahatan. Betul ya? Tapi kalau satu kebaikan, Allah membalasnya dengan bukan satu kebaikan, tapi minimal 10 kali lipat. Maka itu sebenarnya kalau untuk kebaikan namanya ihsan, kalau untuk yang buruk namanya adil. Jadi kalau Allah membicarakan keadilan, Dia sedang membicarakan tentang hukuman. Hukuman terhadap potong tangan, qisas, itu pasti bicara tentang keadilan. Karena kita jangan sampai dia membunuhkan karena terpaksa. Memang ada pembunuhan yang dibenarkan ketika dia membela diri, ya kan? Ada perampok datang ke rumahnya, terjadi pertengkaran, perampoknya yang mati, dihukum gak nih orang? Dihukum gak nih orang? Kalau di sini kayaknya dihukum. Padahal orang yang berperang membela hartanya, kalau dia terbunuh mati syahid. Kalau dia membunuh, dia bukan pembunuh. Ya tapi kita ikut regulasi karena kan tidak tahu juga. Nah, mangkutila duna malihi itu kan hadisnya jelas ya. Maka demikian juga pada saat orang melakukan kebaikan, Allah appreciate. Orang melakukan keburukan sudah diingatkan, Allah balas tapi gak lebih balasnya. Makanya itu yang disebut dengan keadilan. Nah, tapi timbul pertanyaan, ini pernah saya sampaikan di sini ya, tapi kita ulang lagi. Lalu kenapa ada surga dan neraka sifatnya kekal selama-lamanya? Bukankah orang berbuat baik selama hidupnya beberapa tahun saja? Kok dia masuk surga selama-lamanya? Lalu ada orang kafir jahat masuk neraka khalidina fiha. Katanya tadi adil. Gitu ya. Kenapa ada kata-kata selama-lamanya? Berarti tidak adil dong. Kita kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Masih ingat jawabannya Bapak? Ya kan belum lama saya sampaikan di sini. Masih ingat jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan niatnya. Karena orang-orang beriman itu ketika mereka diberikan nyawa seumur hidupnya, sepanjang masa, mereka akan begitu. Demikian juga orang-orang yang buruk, seandainya mereka hidup selama-lamanya, mereka juga akan begitu. Makanya ada yang disebut dengan khalidina fiha. Maka ada ditambah lagi khalidina fiha abada. Masya Allah. Gak ada dong orang dia berbuat jahat usianya 70 tahun kok di neraka selama-lamanya. Karena Allah membalas dengan niatnya. Bahkan dalam istilah itu Allah itu menerima nisful amal, tapi Allah tidak menerima nisfun niat. Seseorang sholat belum selesai sholatnya, meninggal dunia, selesai, diterima karena sholat setengah sholatnya. Tapi setengah niat itu tidak diterima, karena setengah niat itu tidak ada sebenarnya, sulit. Sama seperti ya Allah saya sedekah 100.000 ya Allah, tapi yang ikhlas cuma 50.000 aja ya Allah. Kan nggak ada kembalian, tidak bisa itu. Berarti itu tidak ikhlas gitu loh maksudnya. Nggak ada istilah saya ikhlas 50.000 ya Allah, tapi kalau 50.000-nya kayaknya belum ikhlas ya Allah. Itu tidak ada, itu berarti tidak ikhlas itu ya. Jadi pilihannya cuma dua, ikhlas sama nggak ikhlas. Tapi itu namanya latihan, tidak apa-apa. Sedekah ikhlasnya baru 50 setengahnya tidak apa-apa. Lama-lama bisa baik. Nah ini yang menarik setengah berikutnya, berbicara tentang orang-orang yang mukhlasin.
illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan. Masya Allah. Ini disebut istisna munqati'. Istisna munqati' itu jangan diartikan kecuali. Kan kita sering mendengar ya, fasajadal malaikatu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Ini kalau diartikan apa adanya, tidak paham kita. Kayak begini, hari ini semua siswa masuk kecuali Ahmad. Berarti Ahmad ini adalah siswa. Tapi kalau hari ini semua siswa masuk kecuali gurunya, itu apa maksudnya? Itu istisna munqati', karena guru tidak termasuk murid. Nah, itu yang dipakai dalam sekarang yang kita pakai. Semua malaikat sujud, sedangkan iblis tidak. Nah, itu ya. Karena iblis itu bukan bagian dari malaikat. Nah, ini juga begitu, illa ibadallahil mukhlasin, bukan kecuali. Maka terjemahnya adalah tetapi. Nah, kenapa Allah menggunakan illa? Karena betul-betul memisahkan. Beda malaikat sama iblis. Beda orang-orang mujrimin yang tadi dibicarakan setengah lama tadi, melanjutkan yang kemarin dengan yang sekarang akan dibicarakan. Karena kita berbicara tentang kemuliaan dan rezeki. Ya. Mereka adalah hamba Allah yang mukhlasin, yang dipilih. Maka orang-orang yang mukhlasin, ini kata-katanya sama dengan mukhlisin, tapi beda bacanya. Mukhlisin adalah orang-orang yang ikhlas atau berusaha ikhlas. Kalau mukhlasin orang-orang yang dipilih karena keikhlasannya, dipilih oleh Allah. The chosen kalau dalam bahasa Inggris, dipilih oleh Allah. Makanya orang-orang mukhlasin tidak akan mempan digoda oleh setan dalam bentuk apapun, manusia pun tidak bisa. Tapi orang mukhlasin ini adalah berangkat atau berawal dari mukhlis. Makanya ikhlas itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita berbuat baik itu memang buruk ya, tapi dilatih. Ya. Jangan sampai saya nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Sholat di masjid itu saya nanti jadi riya. Nanti takutnya pengen dipuji orang lainnya. Kenapa Pak? Tidak pernah. Lebih baik tidak usah masjid. Kan bahan itu menyesalkan kan? Saya sedekah itu kalau sedekah nggak ikhlas. Mending saya nggak usah sedekah karena percuma juga kan susah kan? Jadi nggak ada orang sedekah nanti jadi nggak apa-apa kita sedekah. Memang ada pamrih, tapi itu jangan dominan. Kita pelan-pelan membersihkan. Ya sama juga begini. Saya gimana mau berdakwah menyampaikan orang saya masih banyak kekurangan? Nggak ada orang nanti mendakwahkan sesuatu. Jadi kita ini bukan berarti menormalisasi kesalahan, tapi kita jalan aja. Kekurangan itu bisa kita tambal. Ya sama seorang gadis yang menunggu dilamar orang-orang baik, begitu datang orang ayah melihat wah ini nggak bagus nih, datang lama-lama nggak ada yang lamar dia. Kenapa? Menunggu kesempurnaan. Kita harus punya standar yang paling utama agamanya, sisanya itu pelengkap. Karena agama itu adalah angka di depan angka 0 yang lainnya. Jadi kalau dalam pernikahan itu kan tungkahul mar'ah li arba' li jamaliha limaliha wa li hasabiha, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Ini angka 0. Yang paling penting itu yang paling akhir, yaitu agamanya. Kalau angka 0-nya itu di belakang, nilainya hanya 1. 0001. Tapi begitu angka 1-nya itu ditarik di paling depan, nilainya jadi 1000. Ya. Kalau digeser di belakang 1 jadi 100. Digeser lagi jadi 10, digeser lagi jadi 1, kecil nilainya. Maka agama itu paling penting dalam kita mencari apapun, termasuk mencari istri dan lain sebagainya. Tapi kadang begini, merekrut staf nih, ini orangnya rajin sholat nih. Kita ukurannya biasanya begitu, rajin sholat nih. Tapi kalau kerja malas. Milih mana nih? Orang yang rajin sholat kerjanya malas, atau milih orang yang kerjanya rajin tapi nggak
nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, ya nggak milih dua-dua sih. Kita kalau bisa nyari yang lainnya lagi. Jadi kita sering memberikan perbandingan yang kurang pas. Contoh misalnya begini, kita bicara tentang laki-laki dan perempuan. Kita kadang ngomongnya begini, jelek banget ngomongnya. Mana lebih mending dipimpin Abu Jahal atau Aisyah? Ya nggak nyambung, nggak bisa dibandingkan. Gitu. Dipimpin laki-laki tapi jelek sama dipimpin perempuan tapi bagus, nggak nyambung. Itu nanti sama juga. Mana lebih bagus dipimpin orang Muslim tapi nggak bagus sama dipimpin yang non Muslim tapi bagus. Gitu. Jadi itu perbandingan yang tidak ideal. Makanya ini dalam Allah ketika menyebut ibadallahil mukhlasin, singkatnya karena waktu, kita ini perlu latihan supaya menjadi al-mukhlasin. Keikhlasan, kemurnian dalam diri kita itu akan memperbaiki kemampuan kita tampil baik di hadapan Allah. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Ini rizki yang maklum, bukan berarti rizki yang diketahui, karena kata-kata maklum itu diketahui, tapi di sini yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Fawakihu wa mukramun. Nah, ini diantara rizki itu buah-buahan dan mereka orang yang dimuliakan. Masya Allah. Fawakih itu beda dengan athamarah. Athamarah itu lain, sudah kita pernah bicarakan. Sesuatu yang tumbuh ada buahnya itu thamarah, termasuk jagung, padi, itu thamarah. Tapi kalau fawakih itu makanan yang lebih tinggi dari thamarah. Orang yang makan buah-buahan itu biasanya dia udah lewat itu. Jadi orang yang makanannya buah-buahan itu biasanya orang yang sejahtera. Mohon maaf ya, itu kira-kira begitulah. Ada nggak orang makan buah-buahan tapi dia nggak bisa beli nasi, nggak bisa makan apa? Ada nggak? Nggak mungkin, udah lewat itu. Dia makan itu sudah dapat. Ini makanan tambahannya. Makanya itu menandakan apa? Kemuliaan. Gitu. Orang yang makanannya sudah buah-buahan, apalagi di surga itu sudah, di surga itu tidak makanan pokok, udah kemewahan semuanya. Dia makan buah-buahan, sungai mengalir di bawahnya, bersantai-santai di depan. Ini orang udah gak butuh duit ibaratnya. Ya, kalau orang masih berjibaku, nggak mungkin dia bersantai-santai. Dia bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Orang yang kayak begitu adalah orang yang sudah levelnya dimuliakan. Gitu. Ini di dunia aja begitu ya, mohon maaf. Ini menggambarkannya gitu aja dan sederhana. Kita kalau masih berjibaku, masih itu berarti menandakan memang kita belum sampai di level itu. Kenapa Allah menggambarkan? Karena itu standar kemuliaan yang bisa ditangkap oleh manusia. Orang kalau hidupnya sudah nyantai, sudah nggak perlu apa-apa, itu sih sudah keurus semuanya ibaratnya. Di akhirat juga begitu. Orang udah nggak ada orang kerja keras, dia tinggal menikmati hasilnya. Makanya itu disebut dengan mukram. Tapi ingat, hati-hati. Ini fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin dan seterusnya ya. Itu di surga. Jadi jangan sampai standar mukramin kita adalah standar fisik, materi. Kemuliaan itu tidak diukur dengan materi. Karena orang-orang yang dimuliakan Allah tadi itu bukan orang kaya, bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang tadi ibadallahil mukhlasin itu. Jadi konsep kemuliaan dan rizki jangan sampai, ini nanti di surat Al-Mutaffifin, di banyak surat dalam Al-Quran itu membicarakan salah persepsi manusia terhadap kemuliaan. Mereka menganggap kemuliaan itu adalah standarnya materi, padahal bukan seperti itu. Jadi ini Allah ingin meluruskan ya. Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Ini na'im, itu penuh dengan kenikmatan. Mereka duduk berhadapan-hadapan di atas diban. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in, kepada mereka diedarkan gelas berisi air dari mata air surga. Baydha aladzatil lisyaribin, mereka air yang tadi itu warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha ghaurun wa la hum anha yunzafun, tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Ini di dalam tafsir lain bahwa mereka itu selain ini tafsir terjemahan Kemenaker. Kalau kita lihat dalam beberapa tafsir itu mereka juga disediakan khamr. Ayat ini
Tapi khamr yang disediakan mereka, khamr yang lezat yang belum pernah ada di dunia, yang jernih, tidak ada khamr itu memabukkan lagi, nggak ada. Maka jangan sampai di benak kita ketika ada kata-kata khamr disuguhkan di surga, oh berarti nanti penduduk surga mabuk-mabukan gitu. Pernah ya? Ada pernah menyalahfahami adanya bidadari. Mohon maaf, ada sampai yang kepleset orang mengatakan nanti ada naudzubillah dalam tanda kutip pesta seks. Itu salah persepsi. Sama dengan juga kalau mereka disuguhi khamr di surga, di benak kita, wah orang surga pada tadar semua nanti itu. Karena di sini dijelaskan la ghaulun fiha wa la hum anha yunzafun. Enggak ada orang itu mabuk lagi. Ya. Jadi kesimpulannya, Bapak kalau mau minum khamr di mana? Di surga. Kalau mau minum khamr di mana? Masuk surga. Gitu. Kalau mau mabuk, nggak ada mabuk di surga. Gitu. Jadi ini ada betul-betul diberikan kenikmatan, mereka merasakan melebihi dari yang dibayangkan manusia. Nah ini lagi tambahannya. Wa indam qasiratut tarfi'in. Nah ini yang perlu saya jelaskan sedikit. Di sisi mereka ada bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Ini settingan. Ini khusus bidadari yang diciptakan Allah di surga, karena ada dua jenis azwajun mutahharah, perempuan yang masuk surga. Itu mereka juga bidadari. Tapi mereka ini memiliki keistimewaan bisa kemana-mana, bahkan termasuk ke neraka yang pernah kami jelaskan ya. Tapi kalau bidadari yang Allah khususkan, diciptakan hanya untuk laki-laki saleh, itu hanya ada di surganya saja. Kalau dibaca di surat Ar-Rahman disebut maqsuratun fil khiyam. Mereka dipingit. Jadi mereka itu mungkin dipasang chip atau apa ya bahasa manusia itu, sehingga kalau mereka keluar sedikit sudah bunyi, udah nggak bisa. Nggak ada misalnya kalau kita masuk surga ya, amin amin insyaallah. Kita suruh misalnya, tolong dong bidadari, kamu sampaikan surat ke sana, nggak bisa. Saya programnya sampai di situ aja. Gitu. Karena dia maksuratun fil khiyam. Bidadari yang Allah sediakan khusus itu tidak bisa keluar istana. Nah, silakan nanti dilihat di surat Ar-Rahman. Qasiratut tarfi ini juga khusus, hanya melayani orang khusus, nggak bisa. Dia hanya diperuntukkan kepada si fulan, ya udah dia melayani itu aja. Bahkan termasuk dia melayani istri, nggak bisa. Istrinya nggak masuk program. Istrinya cemburu nggak itu kira-kira? Oh enggak juga, karena sudah tidak, kasusnya udah nggak kayak gitu. Nah maka menjelaskan ini memang ada tema khusus ibu-ibu, tapi ibu-ibu harus pastikan memahami bedanya qasiratut tarfi' ini, bidadari dengan redaksi ini dengan azwajun mutahharah, itu beda. Karena perempuan yang nanti masuk surga tidak perlu merasa insecure, nanti saya kalah cantik sama bidadari, nggak ada cerita itu. Karena nanti semua orang akan tampil dalam bentuk performnya yang terbaik, nggak ada kalah cantik insyaallah. Seperti apa kayak cantiknya kira-kira ya, masuk surga aja dulu nanti insyaallah tahu. Ka'annahum baydun maknun gitu. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik, masya Allah. Jadi putih, jernih, bahkan digambarkan dalam hadis itu saking jernihnya, cahayanya terang, dan mereka itu kalau meminum dan makan tenggorokannya itu bisa melihatkan apa isinya. Meskipun kalau membayangkan ngeri juga ya. Itu saking membayangkan, saking cantiknya dan bersihnya. Dan kalau bidadari itu ngelongok ke dunia, itu tukang minyak wangi tutup karena wangi sekali mereka baunya. Cahayanya juga terang. Nah itu banyak personifikasi penggambaran bidadari yang kita dapatkan melalui Al-Quran ataupun hadis, dijanjikan kepada siapa tadi? Ibadallahil mukhlasin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Nah ini dia ada yatasaalun yang kedua. Mereka penduduk surga juga sama. Kalau penduduk neraka yatasaalun, tanya dengan nanya, berdebat. Kalau penduduk surga, tadi neraka ya, penduduk neraka yatasaalun, tanya dengan nanya, nyari solusi. Gitu. Contoh. Mereka bertanya. Karena saya sambung ya biar nyambung.
Qala qailun minhum inni kana li qarin, berkata kepada seseorang, sesungguhnya aku dulu di dunia pernah punya teman. Ya, ini nyambung sebenarnya, tapi nanti seri berikutnya ini sambungannya. Teman, jadi nanti dia nanya, dulu itu saya punya teman yang di sini. Kenal nggak sama si Fulan? Iya, saya kenal. Di mana dia? Maka saling bertanya ini kalau penduduk surga bukan menyalahkan. Beda dengan tadi yatasaalun, berbantahan. Kalau ini yatasaalun, saling menanyakan untuk nyari solusi atau mendapatkan sesuatu yang baik. Termasuk yang sudah dilakukan di masa lalu. Misalnya nih, kita husnuzon, penasaran ya benar. Dulu ente pernah begini sama saya. Sebenarnya saya penasaran gimana sih kejadiannya. Nah, itu bukan berbantahan, tapi mengklarifikasi aja, penasaran aja. Dulu ente pernah diemin saya, meskipun udah maaf, tapi saya masih penasaran nih, sebabnya kenapa sih? Nah, itu bertanya. Nanti yang satu bertanya, mencari solusi dan kefahaman. Bedanya dengan musa'alah atau tasa'ul, saling bertanya, yang penduduk neraka, yang intinya adalah untuk berbantah. Ini kalau Bapak dan Ibu, ini kelebihan dari surat As-Saffat, kata-katanya pendek tapi dalam maknanya. Maka saya ngos-ngosan ini dari ayat 25 sampai 51. Ini saya sudah ngebut ini, tapi waktunya juga ternyata cukup panjang. Itu kelebihannya surat As-Saffat. Dia ayat-ayatnya pendek tapi maknanya dalam sekali. Maka sungguh tidak cukup Bapak dan Ibu mencukupkan dengan tadabbur seperti yang sekarang saya sampaikan. Ini sebagai mukadimah saja. Silakan nanti baca lagi, bayangkan lagi antara dua tadi itu, orang-orang yang saling berbantahan karena menjadi pengikut yang sesat menyesatkan, dengan ibadallahil mukhlasin. Saya tutup di akhirnya. Mohon izin untuk sekarang, mungkin tidak ada sesi tanya jawab dulu ya. Konsep rizki dan kemuliaan. Rizki itu bentuknya adalah hasil akhir. Karena setiap manusia ditanggung rizkinya oleh Allah. Yang dihisab cara menjemput rizkinya. Jadi begini, gampangnya. Kita akan dikasih makanan. Makanan itu tidak dihisab oleh Allah. Yang dihisab oleh Allah adalah cara kita makan, cara mengambil makanannya, cara mendapatkan makanannya, dan itulah yang menentukan kemuliaan orang. Ini konsep rizki. Yang kedua, rizki itu datangnya dari Allah. Kalau Allah menyebut dirinya Ar-Razzaqu Dzul Quwwatil Matin, itu Allah memberi rizki, tidak ada yang bisa menghalangi. Rizki itu bentuknya apa? Kesehatan, kekuasaan, harta, pengaruh, itu Allah yang kasih. Jadi yang pertama adalah cara kita, yang kedua adalah semua dari Allah. Dan yang ketiga, rizki itu menjadi bagian yang maklum. Ya, maklum. Kita tidak mungkin makan rizki orang lain. Kita tidak akan mungkin ngambil rizki orang lain. Kalau pada akhirnya kita tidak dapat, itu rizkinya dia. Nah, ini paham terhadap takdir ya. Artinya kita nganggap nih, misalnya, oh ini jatahnya saya. Ternyata kita nggak dapat, itu maknanya apa? Bukan rizki kita. Sebenarnya ada beberapa konsep, tapi itu 3 pokok konsep tentang rizki dan kemuliaan. Termasuk kemuliaan. Kemuliaan itu ada bahasa Allah di dalam surat Ali Imran, yu'izzu, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Maka Allah lah yang memuliakan. Kalau kita ingin dimuliakan, caranya apa? Muliakan Allah. Ya, besarkan Allah, maka insya Allah akan Allah muliakan kita. Saya kira pagi ini kita cukupkan. Kita selipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang recovery yang masih terus berlangsung. Mudah-mudahan saudara kita di Aceh khususnya dan Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak banjir besar, Allah SWT perbaiki kondisi mereka, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza karena sudah sangat ekstrim masuk musim dinginnya. Sementara bantuan kemanusiaan juga orang-orang yang bertanggung jawab itu tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua Allah kuatkan istiqomah terhadap godaan-godaan yang ada di sekitar kita, dijauhkan dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu